Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 5 Juni 2023 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera sahabat Fresh Juice yang terkasih. Bahagianya kita jumpa lagi pada hari Senin pertama bulan Juni tanggal 5 hari ini. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita dengan mendengarkan dan merenungkan dari Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Yesus menceritakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak tahu diri ini untuk mengingatkan dengan tegas bahkan keras kepada para pemimpin agama Yahudi, para pemimpin bangsa Yahudi, agar mereka juga tahu diri. Umat Israel adalah kebun anggur Tuhan. Maka para pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan, para tokoh-tokoh agama, semuanya mereka adalah penggarap, pekerja-pekerja Tuhan. Tepatnya hamba-hamba Tuhan. Mereka bukan pemilik kebun anggur. Mereka bekerja untuk tujuan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan tentunya untuk kesejahteraan umat Allah. Mereka dipilih dan diutus oleh Allah untuk menjadi tanda kehadiran Allah yang memimpin dan menggembalakan umatnya. Agar melalui pelayanan dan kepemimpinan mereka, orang melihat bahwa Allah hadir dan turut bekerja melalui pelayanan mereka.
Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Para pemimpin bangsa Yahudi, para tokoh-tokoh agama ini, mereka hanya mengejar kepentingan sendiri, bahkan menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka memperkaya diri dan hanya memasyurkan namanya sendiri. Mereka malah menindas, mempersulit dan membuat susah umat Allah yang adalah bangsanya sendiri. Mereka menjadi orang yang tidak tahu diri, bukan berlaku sebagai pelayan, tetapi sebagai bos besar yang selalu ingin dinomorsatukan. Dia pikir semua privilege, keistimewaan, dan fasilitas yang diberikan adalah milik sendiri. Yesus sendiri yang adalah putra Allah, ahli waris utama, hadir sebagai pelayan, sebagai hamba yang datang untuk melayani dan memberi diri. Tetapi ia diperlakukan oleh bangsanya sendiri sebagai orang yang hina, yang merusak kenyamanan dari para pemuka dan rakyat yang korupsi, dan mengganggu segala kenyamanan dan kesombongan mereka. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kiranya teguran Yesus bagi para pemuka agama Yahudi, para pemimpin bangsa Yahudi ini menjadi teguran juga bagi kita semua, agar kita semua tahu diri siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Kita hanyalah ciptaan. Semua yang ada pada kita hanyalah titipan dari Tuhan yang harus kita jaga, kita rawat, dan tumbuh kembangkan. Termasuk tentu saja alam di sekitar kita yang harus kita pelihara, kita lestarikan, bukan dirusak dan dihancurkan hanya untuk kepentingan sendiri. Kita tahu semua jabatan adalah untuk pelayanan, dan itu pun hanya untuk sementara. Maka janganlah menjadi serakah, sombong, dan takabur. Saatnya Tuhan bertindak, semua itu akan diambil dari kita. Jangan sampai pada saat pengadilan terakhir, kita mendengar Yesus berkata kepada kita, "Kamu menyebut aku Tuhan, tetapi kamu tidak melayani aku. Kamu menyebut aku guru, tetapi kamu tidak belajar daripada aku. Kamu menyebut aku jalan, tetapi kamu tidak mengikuti jalanku. Kamu menyebut aku gembala, tetapi kamu tidak mau taat pada perintahku. Kamu menyebut aku penyelamat, tetapi kamu tidak percaya kepadaku. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita belajar tahu diri bahwa kita hanyalah pelayan, penggarap, pekerja-pekerja Tuhan. Mari bekerja dengan penuh dedikasi dan bakti kita kepada Tuhan dan kepada umat Allah sesama yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berikan selalu yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita hari ini dituntun, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 5 Juni 2023. Terima kasih kepada Pastor Revi Tanap untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh